Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah mata kita dihibur, telinga kita dihibur dengan perkembangan menuju kepada kemenangan akhir zaman. Dari mana dimulai kemenangan di akhir zaman? Kemenangan di akhir zaman Rasul sebutkan startnya nanti adalah dari negeri Khurasan. Di mana itu Khurasan? Semua yang ada di sebelah timur daripada Arab, ya. Maka dianya adalah, kalau Khurasan keseluruhan adalah India, Khurasan itu. Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya ini semuanya adalah Khurasan. Tetapi Nabi mengatakan ada satu komunitas di negeri Khurasan, mereka memiliki hati seperti gunung, mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah ya, hatinya seperti hati gunung. Kalau mereka berniat ingin memindahkan satu gunung, mereka akan pindahkan, saking kuatnya hati mereka. Bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin, semuanya kalau sudah ada niat akan bisa diwujudkan. Ini prinsip penduduk tersebut, kata Rasulullah. Dan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah, betapa tinggi Rasulullah mengangkat komunitas kaum tersebut yang ada di Khurasan. Mereka selalu berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, ini ciri khas lagi yang langka ya. Soalnya ada bahasa-bahasa optimis yang diarahkan ke Indonesia. Tetapi dengan hadis ini saya kembali mengulangi bahwa bukan Indonesia. Sebab Rasul mengatakan mereka selalu berperang melawan musuh-musuh mereka, ya. Dan mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Apakah Indonesia selalu perang? Tidak. Lama Indonesia tidak perang. Dulu iya, waktu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Habis itu kita mengalami masa-masa santai, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu yang dimaksud itu siapa? Mereka, kata Rasulullah, bertubuh tinggi-tinggi, jangkung-jangkung, dan pakaian mereka seperti ini, serban mereka seperti ini, dan bendera mereka adalah la ilaha illallah. Lah, kalau kita lihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi, maka terus terang kami katakan kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang dan sedang kita saksikan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Kaum muslimin, kabar gembira kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya yakin banyak Bapak Ibu tidak mengikuti berita. Saya yakin itu. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, Emirat Islamiyah Taliban, jadi saya bacakan hadisnya dulu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Awwalu hadhihi al-umur an-nubuwah, awwalu hadzal amru an-nubuwah wa rahmah. Islam ini sejak saya diutus bermula dengan kenabian, wa rahmah, dan itu semuanya adalah rahmat. Thumma takunu khilafah wa rahmah, lalu bersambung dengan kekhalifahan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Thumma takunu mulukan wa rahmah, lalu bersambung dengan kerajaan-kerajaan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Jadi Rasulullah meninggal, itu nubuwah. Lalu khalifah yang 4 ditambah dengan Hasan bin Ali, berarti 5 ya, pas 30 tahun. Ini seluruhnya adalah rahmat. Lalu setelah itu dinasti Amawiyah yang dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada dinasti Utsmaniyah. Ini adalah mulukan. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tapi sistemnya sudah sistem kerajaan. Lamanya 1227 tahun. Ini lamanya. Dan ini sudah berakhir dengan runtuhnya dinasti Utsmaniyah, yaitu khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki pada Maret 1924. Ini sudah berakhir. Tapi Nabi mengatakan dilanjutkan, tsumma takunu imaratin
warahmah. Awas nih bahasa hadis Nabi. Saya berdebar-debar jantung Pak, makin hari makin ke belakang. Saya amati hadis Nabi akhir zaman, makin tepat, makin jelas, dan tidak bisa dikatakan cocokologi lagi. Ya, saat dibaca thumma takunu imaratin warahmah, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya imarat, yaitu pemerintahan skala mini, skala kecil dengan kawasan terbatas, tetapi menegakkan syariat Allah secara total. Thumma takunu imaratin warahmah, disebut oleh Rasulullah dengan istilah emirat atau imaratin. Nah, wahai hamba-hamba Allah, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki, sejak itu berbagai negara di seluruh dunia mencoba mendirikan emirat-emirat Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah hukum dan pemerintahannya, tetapi rata-rata gagal karena dikeroyok rame-rame. Di Indonesia ada namanya DITI, digagalkan. Kemudian setelah itu bersambung di Mesir, ada upaya di mana Ikhwanul Muslimin mencoba berdaulat, digagalkan. Kemudian Mali mengumumkan Emirat Islamiyah Mali, digagalkan. Di Yaman berdiri Emirat Islamiyah Yaman, digagalkan. Kaukasus atau Shishan juga berusaha mengumumkan Emirat Islamiyah Shishan, juga digagalkan. Gagal semuanya. Tapi yang tidak pernah bisa ditumbangkan, tidak bisa digagalkan, dikeroyok rame-rame adalah Emirat Islamiyah Taliban. Sejak mereka berdiri, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak mereka berdiri, mereka oleh beruang merah, yaitu penguasa dunia sebelah timur saat itu, Uni Soviet, mengerahkan semua kekuatan militernya, tentaranya untuk menghabisi Emirat Islamiyah Taliban ini. Saat itu Amerika ikut membantu dan membela Emirat Islamiyah Taliban. Tapi mereka tahu sajalah kita main belakang-belakang aja Pak. Seluruhnya mengandalkan kepada perjuangan total jihadnya para mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Hancur lebur Uni Soviet. Mereka menjadi negara yang pecah berkeping-keping, kecil-kecil, ya. Lalu yang paling besar sekarang cuma Rusia. Setelah mereka tumbang, Amerika melihat musuh satu-satunya sekarang ini yang paling potensial dan wajib dibasmi adalah Emirat Islamiyah Taliban. Karena dari sana cikal bakal khilafah nanti akan muncul. Maka mereka melihat bagaimana Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan pemerintahan Islam di Afghanistan, total menjalankan Al-Quran Sunnah sebagai hukum dan dasar undang-undang negara. Wow, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban, menyebarkan isu-isu pembusukan terhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Lalu Amerika membuat rekayasa menghancurkan gedung WTC, ya, 11 Maret 2000 berapa? 2000 WTC dulu berapa? Lalu lupa Pak. Pokoknya WTC Ustaz. Lah hancur WTC itu, maka Amerika akhirnya membahasakan inilah dia perang salib. Kita kejar teroris itu adalah Islam. Sumbernya dan pusatnya adalah Afghanistan. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam dengan basis Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan hukum negaranya. Dengan itu Amerika gerakkan semua PBB dengan pengumuman perang salib. Kemudian mereka minta bantuan kepada NATO. Seluruh negara-negara Eropa bergabung. Jermannya, Belandanya, Perancisnya, Inggrisnya, Skotlandianya, semua bergabung, bersatu bersama Amerika Serikat mengeroyok Emirat Islamiyah Taliban. Hanya 6 tahun Pak mampu Emirat Islamiyah Taliban bertahan. Kemudian Emirat Islamiyah Taliban kembali mundur, ya, mundur, dan lalu Amerika membuat pemerintahan boneka yang sekarang dipimpin oleh siapa namanya? Ya, kalau sebelumnya adalah Hamid Karzai, sekarang ini adalah Ashraf Ghani kalau nggak salah namanya, ya.